Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 22, kata kunci renungan pada malam ini adalah, jauhilah godaan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Terambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, cara terbaik untuk lolos dari godaan adalah dengan berlari kepada Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Menurut mitologi Yunani, peri laut mendiami beberapa daerah pantai Mediterania. Pada saat kapal-kapal lewat, para peri tersebut menyanyikan lagu-lagu memikat. Akibat mendengar nyanyian tersebut, para pelaut akan terjun dari kapal dan tenggelam. Mereka tertarik oleh musik lagu-lagu itu. Pada saat itu, Odysseus sedang berada di atas sebuah kapal yang harus melalui jalur itu. Karena sadar akan godaan lagu-lagu tersebut, ia kemudian memberi perintah agar ia diikat dengan tali pada tiang kapal dan agar telinga para awak kapal ditutupi dengan lilin. Dengan demikian, mereka tidak lagi mendengar musik para peri yang menggoda. Berkat tindakan pencegahan tersebut, Odysseus dan para awak kapal dapat berlayar terus. Mereka pun tidak jatuh ke dalam godaan peri-peri laut. Sebagai umat Kristiani, kita perlu senantiasa siap sedia melawan setiap godaan yang jahat. Kita harus membenci dosa dan bersikap serius dalam melawan godaan-godaannya dengan memutuskan untuk menyangkal keinginan diri kita untuk ambil bagian di dalamnya. Apakah ada dosa yang senantiasa muncul dalam hidup Anda yang telah mengalahkan Anda? Harus diambil cara-cara yang drastis.
Anda harus menjauhi setiap bujukan yang Anda sadari akan memanfaatkan kelemahan Anda. Perlindungan terbaik terhadap godaan adalah dengan memerhatikan peringatan yang diberikan Paulus kepada Timotius. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan. Nasihat itu baik pada masa itu, dan tetap baik untuk hari ini. Saya akan bacakan ayat renungan kita keseluruhan. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan ayat 26 berkata, "Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jauhilah nafsu orang muda. 2 Timotius 2 ayat 22 berkata, "Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan kedamaian bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni." Hawa nafsu adalah dorongan jasmani yang berlebihan untuk menyenangkan tubuh. Misalnya melakukan hubungan seks di luar nikah, meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, ganja, main game online secara berlebihan, dan lain sebagainya. Nafsu orang muda seperti ini sering membuat anak muda lupa diri sehingga merusak dirinya dan masa depannya. Hawa nafsu seperti itu akan membuat diri anak muda kehilangan arah bahkan menjadi tak berguna bagi keluarga dan Tuhan. Hawa nafsu orang muda yang negatif ini merupakan dosa yang mematikan. Ia merusak dirinya sendiri, menjadikan diri sebagai makhluk egois yang hanya mengejar pemuasan hawa nafsu sendiri. Ia merusak hubungan keluarga, kepercayaan dan terima kasih dinodai. Ia mendegradasi nilai manusia hanya sebagai objek pemuas diri sendiri. Nilai menjadi manusia serendah binatang. Ia membatasi cinta ke titik terendah, serendah nafsu belaka. Ia merusak hubungan dengan Allah yang melarang penggunaan hawa nafsu yang salah dan berlebihan. Oleh karena itu, Paulus memberikan nasihatnya melalui nas hari ini agar menjauhi hawa nafsu orang muda. Kita harus hati-hati dengan siapa kita bergaul karena pergaulan kita akan membentuk kehidupan kita. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Itulah akibatnya jika kita salah dalam memilih teman.
Terlebih lagi di kota-kota besar fenomena kenakalan anak muda begitu marak terjadi. Pelajar merokok, ikut tawuran, bolos sekolah, mengkonsumsi narkoba, dugem, bahkan seks bebas. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memisahkan diri dari mereka. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, kita harus semakin giat di dalam Tuhan dengan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, supaya yayasan iman kita kuat dan ikut terlibat dalam pelayanan pemuda di gereja, supaya kita memiliki teman-teman yang saling membangun, menguatkan dan mendorong kita untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Firman Tuhan adalah perisai yang kuat untuk mempertahankan diri dari serangan iblis dan pengaruhnya. Alkitab mengingatkan, "Sadarlah dan jaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengom-om dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tahu benar titik lemah anak muda, karena itu ia berusaha menggoda mereka dengan menawarkan segala kenikmatan agar mereka terjerumus ke dalam dosa." Mengapa kaum muda menjadi sasaran iblis? Karena kaum muda adalah tiang gereja dan juga masa depan gereja. Paulus menasihati para pemuda agar mereka menguasai diri dalam segala hal dan terlebih dahulu memberikan teladan hidup. Mengapa demikian? Karena orang muda cenderung menginginkan hal yang kritis dan membutuhkan figur yang bisa ia jadikan panutan. Memang tidak mudah bertahan di tengah gempuran dunia, apalagi jika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Latihlah Anda beribadah, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Oleh karena itu, jadilah pemuda Kristen yang berbeda dari dunia, dan jangan terseret oleh arus dunia yang bersepeda. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. 2 Timotius 2 ayat 15 berkata, "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan kata kebenaran itu." Kata usahakanlah berarti berusaha sekuat tenaga, bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh, dan kata layak berarti dihormati, mulia, pantas, tahan uji. Dengan demikian kata usahakanlah engkau layak, berarti ada upaya dari dalam diri kita dengan kerja keras dengan kekuatan dan sungguh-sungguh untuk bisa dihormati dan mampu menahan ujian apapun. Kelayakan itu tidak ditentukan oleh keadaan fisik kita. Apapun kita saat ini, kondisi fisik seperti apa yang merongrong kita, latar belakang pendidikan atau pekerjaan kita, tidak menjadi hambatan untuk dipakai oleh Allah. Tuhan dapat memakai orang-orang yang tidak sempurna seperti saudara dan saya untuk menjalankan rencana penyelamatannya bagi orang lain. Kita tidak perlu menjadi sempurna dulu untuk melayani Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlalu kecil, sehingga tak berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang masa lalunya terlalu kontroversial sehingga tidak layak bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan dapat memakai siapa saja tidak tergantung apa kemampuannya, siapa dirinya sebelum itu. Keterbatasan pendidikan, bahasa, penampilan, atau latar belakang masa lalu seseorang yang kelam tidak menjadi hambatan bagi Tuhan untuk memakainya. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu dan mampu mengubah segala sesuatu. Kalau kita mempelajari berbagai cerita dalam Alkitab, atau biografi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, maka kita sering terpana dengan cara-cara Tuhan memilih orang-orang yang diinginkannya. Orang-orang itu sering kontroversial. Sebagian besar dari mereka dianggap tidak layak sama sekali melalui standar manusia. Beberapa dari orang itu bisa kita lihat dalam Alkitab seperti Yakub, seorang penipu, dipilih menjadi bapak bangsa Israel. Rahab, seorang wanita tunasusila dari Yeriho, bukan bangsa Yahudi, dipilih untuk menyelamatkan 2 orang yang dikirim oleh Yosua ke Yeriho. Ia kemudian dipilih menjadi bagian dari silsilah Tuhan Yesus karena memperanakkan Boas yang kemudian menikah dengan Rut. Daud merupakan turunannya. Daud hanya seorang pengembala dan bertubuh kecil, tak dipandang sebelah mata oleh saudara-saudaranya.
Tuhan memilihnya menjadi raja pengganti Saul. Yefta putra seorang pelacur, Tuhan memakainya untuk melepaskan Israel dari bangsa Amon. Petrus hanyalah seorang nelayan dengan pengetahuan yang sangat minim, sering bertindak bodoh dan emosional, seperti melompat ke dalam laut lalu tenggelam, menyangkal Yesus 3 kali kemudian menyesal. Paulus satu-satunya yang memiliki pengetahuan yang baik, tetapi masa lalunya begitu kelam, seorang yang sangat antikristus, pembunuh orang Kristen termasuk Stefanus. Allah tidak memandang muka, latar belakang sebelumnya, tetapi mereka yang dipilih Allah adalah mereka yang sungguh-sungguh mencintai Dia dan mengasihi Dia dengan segenap hati dan mau melayani orang lain. Yesus memilih Petrus sebagai rasul atau muridnya bukan karena Petrus seorang yang terpandang, pintar dan saleh, tetapi karena Petrus seorang yang bersahaja dan mau menyesal ketika dia terjatuh, dan mau menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Allah. Allah memilih Paulus ketika dia masih bernama Saul bukan karena dia seorang yang terhormat, tetapi karena dia mau berkomunikasi. Allah bebas memilih siapa saja, apapun kondisi orang itu, apakah dia jahat, pintar atau tidak. Allah berkuasa mengubah kehidupan seseorang menjadi muridnya, hamba setianya. Tidak ada satu manusia yang sempurna, tak perlu menjadi sempurna untuk dipilih oleh Allah. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah memandang parasnya atau perawakan yang tinggi, karena aku telah menolaknya." Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pertanyaannya adalah apa yang membuat seseorang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat pekerjaannya, menjadi teman sekerjanya? Adakah syarat-syarat, kondisi tertentu yang perlu diperhatikan agar seseorang dapat dipakai oleh Tuhan? Jawabannya begitu sederhana, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Karena itu, mari terus berusaha untuk melayakkan diri kita di hadapan Allah untuk menjadi alatnya di dunia ini. Berani tampil beda. Dalam perkembangan zaman yang semakin cepat di era globalisasi saat ini membuat anak-anak muda berusaha tampil dengan mengikuti tren yang sedang berkembang. Kecenderungan anak-anak muda adalah berusaha untuk bisa mendapat pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Mereka berusaha agar dapat diterima dalam lingkungan pergaulannya, yaitu dengan cara mengikuti tren yang ada saat ini. Jika mereka tidak mengikuti tren yang sedang berkembang, maka mereka akan dianggap ketinggalan zaman dan kurang pergaulan. Banyak hal yang bisa dianggap tren bagi anak muda, mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, cara berdandan atau bergaya, gaya hidup, tempat jalan-jalan, tempat hiburan, tempat berbelanja, barang-barang mewah, musik, film, teknologi gadget, internet, bahkan sampai kepada kebiasaan buruk yaitu merokok hingga kepada dunia gemerlap kehidupan malam. Tekanan dari teman-teman sering dialami bagi anak-anak muda yang tidak mau mengikuti tren-tren itu. Bukan suatu hal yang mudah untuk menolak atau tidak mengikuti tren yang ada. Sebagai anak muda yang mengenal Tuhan, tentunya harus dengan cermat mengikuti tren-tren yang ada. Anak-anak muda harus pintar-pintar memilih tren apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi mereka, agar tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari jalannya. Bagaimana agar anak-anak muda dapat tetap di dalam Tuhan dan berani tampil berbeda dengan dunia ini? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Hanya dengan firman Tuhanlah seorang anak muda dapat mempertahankan jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan akan menerangi setiap sisi kegelapan yang ada. Tuhan akan memberi hikmat bagi anak-anak muda. Tren apakah yang sesuai dan tidak sesuai dengan kehendaknya. Tidak mengikuti tren yang tidak sesuai dengan jalannya bukan berarti akhir dari kehidupan. Tetapi, ketika anak muda memilih untuk tidak mengikuti tren yang ada dan lebih mementingkan kehendak Tuhan dalam dirinya, maka dia akan memperoleh harta yang paling berharga di dunia ini.
Menjadi umat Tuhan bukan berarti kita menjadi orang yang kurang pergaulan, tetapi lebih kepada menjadi orang yang mempunyai integritas untuk menyatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Menjadi orang yang berani untuk menolak ajakan maupun kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan siap menerima segala resiko dengan menolak ajakan tersebut. Menjauhi hawa nafsu. Dalam 2 Timotius 2 ayat 22 jelas sekali dikatakan untuk menjauhi segala nafsu orang muda, segala keinginan untuk memenuhi hawa nafsu hanyalah membawa kepada kebinasaan. Hawa nafsu akan terus menyerang kehidupan anak-anak muda. Oleh karena itu setiap keinginan yang muncul haruslah diserahkan kepada Yesus Tuhan. Tidak setiap keinginan harus dimiliki saat itu juga, atau bahkan ada keinginan-keinginan tertentu yang harus ditolak karena tidak sesuai dengan firman-Nya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 16. Mintalah kepadanya, agar dia memberi kekuatan untuk dapat menolak setiap hawa nafsu yang ada. Berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan, dan tetap setia dalam setiap langkah yang diambil baik dalam pergaulan maupun aktivitas apapun. Hidup di dalam kasih Tuhan dan tetap memelihara damai di dalam kehidupan kita. Menjadi teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu, tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Sebagai anak muda bukan berarti tidak bisa menjadi teladan, justru selama menjalani masa muda harus mulai bisa menunjukkan bahwa kita adalah teladan yang patut ditiru baik dalam perkataan, tingkah laku, kasih kepada sesama, kesetiaan kepada Tuhan dan dalam kesucian hidup yang berani untuk menolak segala kecemaran yang ada. Tuhan akan memampukan setiap anak muda agar dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya sehingga dapat menjadi teladan bagi teman-teman pergaulannya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang, tertulis di dalam kitab Mazmur 127 ayat 4 sampai ayat 5. Apa kata Alkitab mengenai cara mengatasi nafsu? Banyak istilah di dalam Alkitab yang diterjemahkan sebagai keinginan penuh gairah. Keinginan yang kuat mungkin baik ataupun jelek, tergantung pada objek dari keinginan tersebut dan motivasi yang terkandung. Allah menciptakan hati manusia dengan kapasitas untuk bergairah menginginkan sesuatu supaya kita menanti Dia dan kebenarannya. Akan tetapi, konsep nafsu seringkali diasosiasikan dengan keinginan bergairah akan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan kata ini seringkali kita jumpai dengan keinginan seksual ataupun materi. Yakobus 1 ayat 14 sampai ayat 15 memberi kami sebuah perkembangan nafsu yang tidak terkontrol. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Menurut ayat ini, nafsu berdosa dimulai dengan keinginan yang jahat. Digodai oleh kejahatan bukanlah dosa. Yesus juga dicobai. Dosa dimulai ketika keinginan jahat menyeret kita pergi dari keadaan yang selayaknya hati kita berdiam. Ketika keinginan jahat memperkenalkan diri, kita mempunyai pilihan. Kita bisa menolaknya seperti Yesus menolaknya dan memfokuskan diri kepada jalan yang telah disediakan Allah, atau kita dapat mempertimbangkannya, seperti seseorang pernah bertutur, kita tidak bisa menghentikan burung berterbangan di atas kita, tetapi kita dapat memastikan mereka tidak membangun sarang di kepala kita. Ketika godaan menghalau, kita perlu ingat bahwa kita bukan tidak berdaya.
kita dapat memilih untuk berserah atau menentangnya. Salah satu penyebab kita diseret pergi oleh godaan adalah karena kita terpikat olehnya. Kata ini dalam bahasa Yunani merujuk kepada kait pada alat pancing. Ketika seekor ikat mengamati cacing yang menggeliat, ia tertarik dan menelannya. Ketika kait sudah tertancap, ia dapat diseret pergi. Ketika kita menghadapi godaan, kita layaknya langsung menolaknya sebagaimana dilakukan Yusuf ketika ia digoda istri Potifar. Kelengahan dan keraguan membuka pintu bagi keterpikatan. Roma 13 ayat 14 menjuluki keraguan itu. Merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Seperti ikan yang lengah, kita menelan pikiran yang menggoda itu, mempercayai bahwa hal itu akan menjanjikan kenikmatan, kita menikmati fantasi, membayangkan skenario baru dan berdosa, dan mempertimbangkan ide bahwa Allah tidak menyediakan semua yang kita butuhkan untuk bersukacita. Ini adalah hal yang bodoh. 2 Timotius 2 ayat 22 menyatakan, jauhilah nafsu orang muda. Menjauhi berarti melarikan diri. Saat itu juga, Yusuf tidak menunggu di sana dan mempertimbangkan pilihannya. Ia mengenali godaan seksual, dan ia lari. Ketika kita ragu, kita sedang mengadakan tempat luang bagi kedagingan kita dan memberinya kesempatan memilih yang jahat. Seringkali, kita diatasi oleh kuasanya. Samson adalah seorang yang kuat secara jasmani, tetapi ia tidak kuat menghadapi nafsu pribadinya. Langkah berikutnya dalam perkembangan godaan, menurut Yakobus 1, adalah keinginan beranak. Nafsu dimulai dari benih, sebuah pikiran yang penuh dengan keinginan yang salah. Jika kita memperbolehkan benih nafsu itu berakar, mereka akan bertumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih sulit dicabut. Godaan menjadi dosa apabila ia diperbolehkan bertunas. Keinginan bertumbuh dan menjadi nafsu. Yesus menjelaskan bahwa nafsu adalah dosa. Walaupun kita tidak bertindak atas keinginan itu, hati kita adalah tempat tinggal Allah, dan ketika kita memperbolehkan kejahatan tumbuh di sana, kita sedang mengotori bait-Nya. Keinginan yang salah menjangkit setiap orang. Perintah ke-10 melarang iri hati, yang juga meliputi bernafsu atas sesuatu yang bukan milik kita. Hati manusia selalu ingin menyenangkan dirinya, dan ketika ia menemui sesuatu atau seseorang yang dipercayai dapat memuaskan, dimulailah nafsu. Hanya ketika hati kita berdedikasi kepada kemuliaan Allah baru dapatlah kita mengatasi keinginan dan nafsu. Kita berserah kepada Tuhan, kita menemui bahwa keinginan kita terpuaskan dalam berhubungan dengannya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita harus memperbolehkan Roh Kudus menjaga pikiran kita dalam keadaan yang selayaknya, adalah sangat membantu berdoa sesuai Mazmur 19 ayat 14 setiap hari. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ketika keinginan hati kita bertajuk kepada kesenangan Allah lebih dari pemuasan diri, kita dapat menjauhkan diri dari nafsu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan
Sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.